Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Azizah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran Keluarga Terhadap Pengenalan Psikologi Kepribadian Islam bagi Remaja. Dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Halim Purnomo, MPDI. Dan pada kali ini saya akan menerangkan mengenai analisis psikologi keluarga dan lebih memperhatikan mengenai pengenalan psikologi kepribadian terhadap remaja. Nah, sebagai pendahuluan, remaja yaitu makhluk sosial yang hidup dan berintegrasi dengan yang lain sesuai dengan tahap perkembangan dan kepribadiannya. Nah, sebagai individu yang berada dalam proses perkembangan ke arah kematangan atau kemandirian dan integritas kepribadian, maka dari hal itu, untuk mencapai kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan dari berbagai pihak karena mereka masih kurang memiliki pemahaman dan wawasan tentang dirinya dan lingkungan. Oleh karena itu, orang tua memegang peran penting dalam membimbing serta memberikan pendidikan khususnya keagamaan sebagai institusi yang berinteraksi dengan anak-anaknya. Lalu, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk membentuk kepribadian dan mencapai tugas-tugas perkembangannya. Oleh karena itu, keluarga menjadi faktor yang terpenting bagi pembentukan sikap dan perilaku anak, baik dalam segi kepribadian, sosial, maupun emosional anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian anak. Nah, dalam kepribadian di kehidupan keluarga saya yang terdiri dari kedua orang tua saya dan 3 anak. Saya sendiri adalah anak kedua dari ketiga bersaudara. Sebagai anak tengah, saya memiliki kepribadian yang berbeda juga dari kakak saya dan adik saya. Nah, dari kedudukan atau posisi anak dalam keluarga bermacam-macam. Ada anak sulung, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Ada juga anak tunggal dan anak bungsu. Maka masing-masing anak mendapatkan pola pengasuhan yang berbeda-beda dari orang tuanya yang akan membentuk kepribadian mereka. Nah, menurut Agus Sujanto, anak-anak menempati kedudukan yang khas pada umumnya, lalu menunjukkan tipe-tipe yang khas pula, sehingga memerlukan perlakuan, pelayanan, atau pemomongan yang lain agar tidak merugikan anak itu sendiri maupun merugikan keluarganya. Nah, dalam psikologi keluarga, ilmu yang mempelajari perilaku individu yang berhubungan dengan lingkungan fisik maupun psikologi sudah disetting oleh keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, psikologi keluarga pada hakikatnya mengupas persoalan perilaku individu dan anggota keluarga lain dalam kehidupan keluarga itu. Nah, dalam kepribadian Islam, remaja sebagai makhluk individu maupun sosial selayaknya diajarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari kedua sumber tersebut, maka bentuk-bentuk dan terapan-terapan untuk membentuk kepribadian Islam dapat ditanamkan melalui penanaman sistem nilai pada diri anak dan dilakukan sejak dini. Pembentukan kepribadian tersebut dapat dimulai misalnya dari umur TK atau masih sejak dini. Kita ajarkan yang sederhana saja, seperti di keluarga saya diajarkan dari kecil. Sebelum masuk TK itu biasanya kita ada playgroup atau pendidikan anak usia dini. Nah, di situ diajarkan hal yang sederhana seperti bacaan basmalah, hamdalah, dan diajarkan doa-doa sehari-hari.
Dan diajarkan juga biasanya ada bacaan surat tapi yang sederhana seperti itu. Nah, dalam keluarga saya ini untuk kepribadian ayah itu lebih tegas dan bertanggung jawab. Kalau ibu baik, ramah, namun bisa tegas juga dalam mengambil keputusan. Dan untuk kakak saya biasanya dia itu cuek, dan karena anak pertama itu merasa bertanggung jawab, ada tanggung jawab. Untuk saya sendiri biasanya saya lebih mengarah ke anak kedua itu biasanya mengalah dan mau bertanggung jawab. Kalau yang ketiga, adik saya yang paling kecil, biasanya dia itu apa-apa harus dituruti dan biasanya itu terkenal manja. Nah, dalam kehidupan keluarga saya untuk kedepannya lebih mengarah fokus pada hal keagamaan dan diajarkan sejak dini. Dan arahan-arahan sejak dini itu melalui pengenalan tadi itu, basmalah, hamdalah, dan yang lainnya. Maka hal itu bisa dilakukan bertahap dengan sesuai diperhatikan dan dibimbing sesuai dengan usianya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah katanya mohon maaf. Wabil khusus tadi ada yang salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.